Perhatikanlah. Ibu dari seorang presiden bernilai miliaran untuk menemukan seorang menantu perempuan yang baik dan tulus. Malah menyamar sebagai petugas kebersihan. Bekerja di perusahaan anaknya. Namun begitu masuk ke perusahaan, tanpa sengaja menabrak seorang gadis. Namun gadis itu tidak menyalahkannya. Malah meminta maaf kepada ibu presiden. Momen ini membuat ibu presiden merasa simpati padanya. Melihat gadis itu sendirian, membawa begitu banyak kopi. Langsung ingin membantunya. Namun gadis itu menolak tawarannya. Kemudian mengatakan bahwa dia sering merawat bayi kembar di rumah. Karena itu baginya, ini adalah hal kecil. Dia melihat ibu presiden dengan kartu identitas pekerjaannya, tanpa merendahkan pekerjaan kebersihannya. Sebagai petugas kebersihan, malah dengan ramah memperkenalkan diri kepada ibu presiden. Setelah mengetahui bahwa dia baru, dengan sukarela menunjukkan jalannya. Namun ketika ibu dari presiden datang ke kantor, dia terkejut menemukan gadis itu membawa kopi. Ini semua dibawa untuk rekan kerja. Tapi rekan kerja, setelah mengambil kopi, tidak hanya tidak mengucapkan terima kasih kepada gadis itu, bahkan menganggap ibu presiden sebagai penghalang. Saling bertabrakan. Gadis baik hati akhirnya masih membagikan secangkir kopi kepada ibu presiden. Saat ibu presiden bersiap untuk mengambil kopi, tapi diambil oleh wanita licik yang datang. Kau malah memberikan kopi kepada seorang petugas kebersihan. Sepertinya kau ingin dipecat. Ada masalah dengan petugas kebersihan. Petugas kebersihan juga manusia. Semua orang di perusahaan berhak mendapat pelayanan. Mengapa Bibi tidak boleh minum Lucio? Tunggu saja. Berpandangan rendah. Bibi jangan ambil hati. Nanti setelah kerja, aku akan membelikanmu minuman. Kau tidak keberatan, aku petugas kebersihan. Mencari nafkah dengan tangan sendiri apa yang membuat malu. Lagi pula perusahaan ini adalah perusahaan besar. Setiap hari, kertas dan barang bekas, semuanya bisa dijual sekitar $10. Nanti semuanya akan disimpan untukmu. Terima kasih atas bantuannya. Namun saat gadis itu pulang kerja, dia tanpa sengaja menemukan ibu presiden mencari tahu di depan kantor jodoh. Saat ibu presiden bersiap-siap mengeluarkan kartu ban dari tasnya, gadis itu segera menghampirinya dan menghentikannya. Beberapa hari yang lalu, di perusahaanmu, sandal dijual hanya $8. Hari ini memperkenalkan calon pasangan. Harganya 88.000. Mengapa kamu tidak mencuri uang saja? Setelah pemuda itu ketahuan, langsung kabur. Kemudian gadis itu mengingatkan ibu presiden. Sekarang banyak penipu. Beritahu dia untuk berhati-hati agar tidak tertipu. Namun ibu presiden malah mengatakan bahwa dia terlalu ingin mencarikan istri untuk anaknya. Jadi dia terpengaruh oleh pikiran-pikiran negatif. Melihat gadis di depannya, ibu presiden tiba-tiba memiliki sebuah ide berani. Dia segera meraih tangan gadis itu. Gadis kecil, bagaimana kalau kamu menikahi anakku? Dalam perjodohan, kamu adalah anak yang baik. Setelah beberapa hari bersama, aku sangat menyukaimu. Aku sungguh ingin kamu menjadi menantu perempuanku. Aku baik, tapi Bibi, aku harus menjelaskan terlebih dahulu. Keadaanku tidak begitu baik. Ibuku meninggal. Ayahku menikah lagi. Tidak hanya diusir, tapi juga membawa sepasang anak kembar 5 tahun. Melihat ekspresi ibu presiden ini, gadis itu berpikir, ibu presiden, setelah mendengar kata-kata ini, mulai merasa rendah diri. Maka dia menyatakan, dia bisa membantunya mendaftar akun situs kencan. Pasti bisa menemukan menantu perempuan yang memuaskan. Namun ibu presiden malah mengatakan bahwa dia tidak menghinanya. Hanya merasa bahwa pengalaman hidupnya sangat kasihan. Ini juga membuat ibu presiden lebih mantap untuk menginginkan gadis itu menjadi menantu perempuannya sendiri. Anak yang baik, kamu adalah takdirku. Menantu perempuan, kamu bawa 2 anak-anak ke sini, menikah dan mendapat 2. Langsung ke tujuan. Keputusan sudah dibuat. Akhir pekan telah tiba. Kalian berdua bertemu. Sudah disepakati. Begitu sudah disepakati. Wei Xiao, bukankah kamu hebat dalam mendengar dan melihat?
Wanita itu dari 5 tahun yang lalu. Belum ditemukan. Tolong maafkan aku, Li Chen. Selain tanda merah di paha, kecuali napus merah, tidak ada apa-apa. Aku benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tidak bisa sembarangan di jalan. Melihat seorang gadis, lalu mengangkat roknya. Aku hanya setuju untuk membantumu mencari seseorang. Tidak setuju untuk membantumu melakukan tindak kriminal. Anakku. Hari ini aku datang untuk memberitahumu. Secara resmi, aku sudah menemukan menantu. Akhir pekan ini kamu pergi untukku. Menemuinya dan menikah ibu. Dia mengira aku adalah petugas kebersihan. Ini sama sekali bukan tentang menginginkan harta, keluarga kita, dan gadis kecil itu. Mengurus sepasang anak kembar. Dia sangat polos dan baik cantik. Ibu sangat puas. Singkatnya, kalau kamu tidak menikahinya dan membawanya pulang, aku juga tidak akan membalasnya. Tolong periksa siapa yang memiliki keterampilan seperti itu. Membawa 2 anak kecil dan bisa menghibur ibu tua itu dengan baik. Oke, aku akan membantu kamu. Aku rindu. Nak, aku sudah mengatur kencan buta untukmu. Kamu berpakaian seperti itu. Pakaian tidak menentukan kepribadian. Jika wanita itu benar-benar menghargaimu, seperti yang kamu katakan, dia tidak akan peduli. Aku pikir kamu tidak berkelas jika kamu berani membuat gadis itu ketakutan dan lari. Aku akan membuatmu merasakan dan gugur berwarna merah. Lagi pula belum waktunya untuk kencan. Pergi dan jual barang-barang bekas ini untukku, ibu. Kamu tahu betapa berharganya waktuku bagiku. Aku peduli dengan waktumu. Seberapa berharganya? Ini adalah gadis kecil. Orang lain telah susah payah disimpan untukku. Baiklah, aku bisa pergi dan membawa wanita itu untuk dinikahi. Tapi kau harus menjanjikan padaku. Mutlak tidak boleh memberitahu wanita itu identitas asli kita, bagaimana? Baiklah. Bos, berapa harganya? Berapapun boleh. Halo. Untukmu. Jangan sungkan. Keduanya untukmu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu tidak mau uangnya. Anak-anak ibu akan kencan buta. Kalian harus berperilaku baik, Bu. Apa itu kencan buta? Itu adalah mencari suami untuk ibu. Itu sangat bagus. Akhirnya kita akan memiliki ayah. Ibu yang menjual barang bekas. Paman tampan juga ada di sini. Ibu Hori. Kencan buta dimulai. Jadi aku akan langsung mengatakannya. Aku bekerja sebagai tukang batu di konstruksi. Tidak punya mobil, rumah atau tabungan. Biasanya juga membantu ibuku menjual barang bekas dan sejenisnya. Gila ya, siapa yang mau menikah dengan seorang pekerja tani? Jika kamu datang untuk kencan buta, maka calon pasangan kencan butamu mungkin abu. Halo, namaku Lucio. Bekerja sebagai outsourcing di perusahaan Huanchen. Kamu menjual barang bekas dan bekerja sebagai buruh. Kita juga cocok secara sosial dan ekonomi. Kamu tidak punya rumah, mobil atau tabungan. Aku bisa menerimanya. Hanya saja aku punya 2 anak. Tidak tahu apakah kamu bisa menerimanya. Tai calon ayah. Aku Lu Xiaoshu. Anak laki-laki ibu. Xiao Hua adalah adikku, aku dan adikku sangat patuh.
Ibuku juga sangat hebat, karena sudah bertemu. Kapan kamu berencana untuk menikahi ibuku? Xiao Hua selalu dianggap sebagai anak haram. Mulai sekarang, bisakah Xiao Hua memanggilmu ayah? Padahal kami dua anak yang tidak ada hubungannya. Mengapa aku merasa seperti perasaan yang akrab? Bahkan tidak bisa mengatakan kata penolakan paman. Apakah kamu juga menghina Xiao Hua? Dan tidak ingin menjadi ayah kita? Aku tahu kamu dipaksa oleh Bibili. Bibili memaksa kamu datang. Aku tidak bermaksud memaksa kamu. Kalau kamu tidak mau, baiklah.